Saya Vito Anggara Putra, berperan sebagai Presiden Donald Trump dan Duta Besar Amerika Serikat. Hai, nama saya Raisa Revalina Sugiono dan saya berperan sebagai Duta Besar China. Nama saya Anastasia Destiny. Di sini saya berperan sebagai Kedutaan Indonesia. Hai, nama saya Novia Anindi. Di sini saya berperan sebagai reporter dan Duta Besar Negara Kanada. Hai, nama saya Lukita Widiasti dan saya akan berperan sebagai reporter dan Duta Besar Meksiko. Hai, nama saya Kiara Letandiana. Saya berperan sebagai Duta Besar Uni Eropa. Selamat siang dan terima kasih telah hadir. Hari ini saya ingin berbicara tentang hal yang sangat penting, yaitu ekonomi Amerika. Sudah terlalu lama negara ini dimanfaatkan. Negara-negara lain membajiri pasar kita dengan barang yang murah, menghancurkan industri kita, menghancurkan pekerjaan rakyat kita, dan saya mulai katakan hari ini, hal itu berakhir sekarang. Mulai bulan depan, Amerika Serikat akan memberlakukan peningkatan tarif impor sebesar 125% kepada Cina, 64% kepada Indonesia, 25% kepada Meksiko dan Kanada, dan 20% kepada Uni Eropa. Ini bukan soal memulai perang dagang, ini soal keadilan. Keadilan dalam berdagang, sesuatu yang sudah lama kita tidak dapat. Negara lain melindungi pasar mereka. Mereka mensubsidi, mereka memanipulasi mata uang, lalu mereka kirim barang ke Amerika. Seolah kita pasar bebas tanpa aturan. Kita tidak akan tinggal diam lagi. Saya tahu, beberapa orang memang khawatir. Ada yang bilang ini bisa merugikan sekutu. Saya katakan, kami terbuka untuk berdialog. Kami terbuka untuk pengecualian, untuk negara yang memperlakukan kita dengan adil. Tapi kepentingan nomor nasional Amerika tetap nomor satu. America First bukanlah sekedar slogan, itu kebijakan. Ekonomi yang kuat, industri yang kuat, negara yang kuat. Itu yang ingin kita bangun. Terima kasih. Kebijakan baru. Ini bisa membahayakan perekonomian global nih. Selamat pagi pemirsa, kami awali dengan berita utama hari ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor tinggi terhadap sejumlah produk dari negara Tiongkok, Meksiko, Uni Eropa, Kanada, dan negara-negara lainnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi America First dengan tujuan mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan Amerika. Namun, keputusan ini memicu respon keras dari negara-negara mitra dagang. Banyak pihak menilai kebijakan ini bisa memicu perang dagang global. Bagaimana reaksi dunia? Kita akan simak langsung melalui pertemuan diplomatik internasional yang berlangsung hari ini. Dengan para duta besar dari 6 negara, yaitu ada Amerika Serikat, Tiongkok, Meksiko, Uni Eropa, Kanada, dan Indonesia, mereka akan segera membahas dampak kebijakan ini bagi ekonomi global serta masa depan hubungan dagang internasional. Saya, Lukita Widiasti, Saya Novia Anindi. akan terus memantau jalannya forum ini dan kini kita beralih langsung ke ruang pertemuan diplomatik. Selamat pagi para duta besar. Hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas kebijakan tarif dan pajak Presiden Trump yang telah mempengaruhi banyak aspek perdagangan dunia. Sebagai negara berkembang, Indonesia tentunya merasakan tekanan yang tidak langsung dari perang dagang yang terjadi. Investasi tertunda, ekspor terhambat, dan negara ekonomi kecil pun ikut terguncang. Indonesia percaya bahwa perdagangan global bukan hanya tentang angka dan neraca, tetapi juga tentang keseimbangan dan keadilan. Terima kasih Bu Dubes. Kami di Amerika Serikat mengambil langkah tegas melalui kebijakan pajak dan tarif demi melindungi kepentingan negara kami sendiri. Selama bertahun-tahun, Amerika telah mengalami defisit perdagangan yang jumlahnya cukup besar. Tarif terhadap baja, aluminium, dan produk Tiongkok adalah bagian dari upaya menyeimbangkannya. Menyeimbangkan sistem perdagangan yang kami anggap tidak adil. Langkah sepihak Amerika memicu ketegangan yang seharusnya bisa dihindari. Tarif terhadap barang kami seperti elektronik dan komponen industri telah mengacaukan rantai pasok dunia. Kami tidak melawan perdagangan adil, tapi kami menolak dominasi sepihak. Tiongkok siap berdialog, namun dengan prinsip kesetaraan. Meksiko adalah tetangga dekat Amerika. Tapi saat kami dikenakan tarif baja dan otomotif, kami merasa seolah dijauhi. Ribuan pekerja terkena dampak, dan banyak pula investor yang ragu untuk melanjutkan bisnis di negara kami. Lalu, apakah itu bentuk dari persahabatan? Kami berharap kebijakan Trump yang ini tidak memecah hubungan Amerika yang telah terbangun lama dengan negara kami.
Uni Eropa percaya pada keterbukaan ekonomi, tapi saat kami dikenai tarif atas dasar keamanan nasional, kami hanya bisa bertanya, apakah sekutu kami menganggap kami ancaman? Tarif balasan kami yang terapkan bukan keinginan kami, tapi tindakan menjaga martabat sistem multilateral. Kami, negara Kanada, merupakan bangsa damai yang selama ini menjadi mitra setia dari negara Amerika Serikat. Namun, industri kami dari kayu, baja, hingga susu terasa dihukum. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa hubungan dagang kami menunjukkan angka yang tidak seimbang. Padahal, angka tersebut justru menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan antara negara kami maupun negara Amerika Serikat. Oleh karena itu, kami sebagai negara Kanada, yang kami butuhkan adalah solusi, bukan retorika. Izinkan saya menambahkan, dunia ini saling terhubung dari sebelumnya. Ketika dua raksasa ekonomi berseteru, maka negara-negara berkembang seperti kami terkena imbasnya. Kami tidak bisa memikirkan keuntungan dari salah satu pihak saja. Mari kita bangun dialog tidak hanya untuk negara-negara besar, tetapi untuk negara-negara yang lebih adil dan stabil bagi dunia. Oke, baiklah. Saya mengerti kekhawatiran Anda semua. Kami tidak menutup pintu dialog, tapi kami ingin perdagangan yang fair, bukan sekedar free. Jika sistem multilateral bisa diubah untuk menjamin win-win solution, kami siap duduk bersama. Kami menyambut sinyal positif tersebut. Mari kita lanjutkan pembicaraan dengan kepala dingin. Dunia terlalu berharga untuk dijadikan arena adu kekuatan tarif. Mari kita jadikan forum ini bukan sebagai panggung untuk saling menyalahkan, tetapi ruang untuk menyusun ulang arah perdagangan dunia yang inklusif, bukan hanya menjadi jembatan, tetapi kami percaya akan masa depan global yang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi, bukan hanya konfrontasi. Kita mengenakan tarif untuk melindungi pekerja dan industri Amerika, dan itu berhasil. Tapi saya dengar keluhan dari banyak negara lain. Maka solusi yang kami tawarkan adalah meninjau kembali kebijakan tarif secara selektif, dengan satu syarat keuntungan, yaitu Amerika tetap nomor satu. Kami terbuka untuk perbaikan, tapi tidak untuk kompromi yang merugikan rakyat kita. Amerika tetap memimpin, dan kita akan pastikan setiap langkah kita makin menguatkan bangsa kita. Saya Donald Trump, terima kasih. Dengan sikap Amerika yang tetap mementingkan kepentingan nasionalnya, Indonesia perlu membaca peluang sekaligus ancaman dari kebijakan tarif ini. Benar, meski terbuka untuk peninjauan, Amerika jelas tidak akan berkompromi. Indonesia harus memperkuat diplomasi ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Langkah strategis diperlukan agar hubungan dagang tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Karena di tengah ketegasan Amerika, Indonesia tentunya harus tetap sigap dan cerdas dalam bermanuver. Saya Lukita Widiasti. Dan saya Novia Anindi. Terima kasih, sampai jumpa.